Setelah mengikuti arah suara burung kedasih yang menuju ke hutan jati, kini tidak terlalu jauh Karepet berjalan. Di depannya telah berdiri di bawah pohon seseorang yang memakai caping, terlihat seperti sedang menunggunya. Karepet pun kini waspada. Tidak tertutup kemungkinan dia salah duga. Ada kemungkinan orang itu bukan orang yang ditunggunya. Tetapi kini Karepet menarik nafas lega ketika mendengar orang itu berkata, "Karepet." Karepet pun kini maju ke depan dan diciumnya tangan uwonya, lalu mereka pun duduk di sebuah batu besar. "Bagaimana kabarmu, Nger, Karepet? Kau sehat?" tanya Kebo Kanigoro. "Iya, Wo. Atas doa restu Siwo, saya sehat-sehat saja," kata Karepet. "Ya, lalu bagaimana pekerjaanmu di Pajang, Nger? Lancar?" tanya uwonya. "Iya, Wo, lancar. Banyak sahabat yang sejak awal membantu pembangunan dalam Kadipaten," kata Karepet. "Siapa saja mereka, Nger?" "Dari Selo yang datang ke Pajang adalah Kakang Pemanahan, Kakang Penjawi, Kakang Juru Mertani, ditambah lagi dengan Danang Sutowijoyo," kata Karepet. "Bagus. Siapa lagi?" "Dari Banyu Biru ada Ki Majasto, Ki Wuragil, Mas Manca, dan Joko Wilo," jawab Karepet. Kebo Kanigoro pun tersenyum puas mendengar banyak sahabat yang membantu berdirinya Kadipaten Pajang. "Wo, Ki Ageng Butuh dan Ki Ageng Ngerang juga datang kemari, Wo," kata Karepet melanjutkan ceritanya. "Ya, bagus. Lalu, bahan pangan kau dapat dari mana, Nger?" tanya uwonya. "Mereka membawa beras dan yang lainnya. Dari Tingkir juga 2 kali mengirim bahan pangan yang dimuat di Pedati. Ini sudah hampir habis. Nanti akan saya ambilkan dari Pengging, Wo," kata Karepet. "Ya, bagus, Karepet. Lumbung di Pengging masih penuh berisi padi. Ambil saja, bawa semua kemari," kata Kebo Kanigoro. "Siwo dari mana, Wo? Apakah Siwo dari Kota Raja Demak?" tanya Karepet. "Ya, dari Kota Raja, lalu aku beberapa hari berada di Jipang," kata uwonya. "Siwo dari Jipang?" "Iya, aku dari Jipang." "Bagaimana perbandingan perkembangan pembangunan dalam Kadipaten di Jipang, Wo?" tanya Karepet kepada Kebo Kanigoro. "Sama seperti di Pajang, Nger. Tiang sokon dalam Kadipaten Jipang juga sudah berdiri. Setelah itu, mereka akan mengerjakan pekerjaan mendirikan tiang-tiang yang kecil di sekelilingnya," kata uwonya. Karepet pun mendengarkan cerita Kebo Kanigoro tentang apa yang dilihatnya di Jipang. "Nger, Karepet, kau ketinggalan selangkah, Nger Karepet. Ada puluhan murid-murid perguruan Sekar Jagad dari lereng Gunung Lawu yang ikut membantu pembangunan di Jipang. Dan aku mendengar dari salah seorang penduduk Jipang, mereka nantinya akan dijadikan prajurit Kadipaten Jipang," kata uwonya. "Iya, Wo. Tetapi di Pajang juga mendapat bantuan beberapa orang dari Selo, dari Banyu Biru, dan juga dari luar. Jadi pembangunan Kadipaten Jipang dan Pajang sama-sama mendapat bantuan tenaga dari luar, Wo," kata Karepet. "Iya, Nger. Tetapi kau belum menghitung kalau Panembahan Sekar Jagad ikut bergabung ke Jipang. Panembahan Sekar Jagad, kakak seperguruan dari Mataun itu benar-benar berbahaya. Ilmu kanuragan Mataun saja sudah mumpuni, apalagi kakak seperguruannya. Ilmunya cukup luar biasa," kata Kebo Kanigoro. "Dia berilmu tinggi. Di dalam tubuhnya
penuh berisi bermacam-macam aji joyo kawijayan Guno Kasantikan. Susah untuk mengalahkannya, Ger. Tapi kemarin aku sudah mencarinya berkeliling di Jipang, dan aku tidak melihat dia berada di sana, kata Kebo Kanigoro. Karebet mendengarkan semua ucapan dari Kebo Kanigoro tentang Panembahan Sekar Jagad, seorang pemimpin perguruan di lereng Gunung Lawu yang membantu pembangunan dalam Kadipaten Jipang dengan mengirim puluhan murid-muridnya ke Jipang. Diam-diam, Karebet pun membandingkan ilmu kanurahan Panembahan Sekar Jagad dengan ilmu perguruan pengging yang dimiliki oleh uwonya, yaitu Kebo Kanigoro. Apakah Siwo Kebo Kanigoro kalau perang tanding seorang lawan seorang mampu mengalahkan Panembahan Sekar Jagad? Tanya Karebet dalam hatinya. Siwo Kebo Kanigoro adalah satu-satunya orang yang mampu menuntaskan ilmu tertinggi dari perguruan pengging. Setelah keduanya berdiam diri, maka sesaat kemudian Kebo Kanigoro pun berkata, "Kau tidak boleh ketinggalan terlalu jauh dengan Jipang, Ger. Mulai besok, kau harus mulai memilih para pemuda Pajang yang nanti bisa kau latih menjadi prajurit Pajang." "Baik, Wo," jawab Karebet. "Selain itu, sekarang aku membawa keris pusaka yang dulu pernah aku janjikan kepadamu, yang pernah menjadi sifat kandel Kadipaten Pengging, yaitu Kiai Nogo Siluman. Keris yang dulu aku pernah ceritakan padamu, Ger," kata Kebo Kanigoro, kemudian mengambil sebuah bungkusan yang selalu dibawanya. Lalu ia pun mengeluarkan sebilah keris pusaka yang masih terbungkus sebuah kain putih. Itulah keris pusaka Kiai Nogo Siluman. Lalu oleh Ki Kebo Kanigoro, keris itu pun diberikan kepada Karebet. "Ger Karebet, aku wariskan keris pusaka Kiai Nogo Siluman ini, pusaka Kadipaten Pengging Widrodyo ini, kepada dirimu, Ger Karebet. Jadikan keris pusaka ini menjadi salah satu sifat kandel Kadipaten Pajang," kata uwonya. Dengan kedua tangannya, Karebet menerima keris itu. Dalam hati Karebet terasa betapa senangnya karena telah mempunyai sebuah sifat kandel untuk kadipaten yang dibangunnya. "Matur sembah nuwun sanget, Wo," kata Karebet. Kemudian keris itu pun diselipkan di pinggangnya, lalu disembunyikan di balik bajunya. "Simpanlah keris itu di tempat yang sangat tersembunyi. Jangan sampai ada seorang pun yang tahu. Atau kalau tidak kau sembunyikan, pakailah keris itu dan jangan pernah terlepas dari tubuhmu, Ger," kata uwonya. "Baik, Wo," kata Karebet. "Aku akan selalu berada di dekat Pajang dan akan sering menghubungimu," kata uwonya. "Siwo, bagaimana kalau ada sesuatu yang penting dan saya harus menghubungi Siwo?" tanya Karebet. "Kau pergilah ke Pengging, Ger. Kau bisa bilang kepada pembantu kita, yaitu Ki Purwo, kalau kau ingin bertemu denganku," kata uwonya. "Baik, Wo." "Ya, kalau begitu kita berpisah dulu, Ger. Kau segera kembalilah ke bubukmu," kata uwonya. Karebet pun lalu mencium tangan uwonya dan mereka pun berjalan terpisah. Karebet kini kembali ke Bulak Ombo. Kaki Karebet berjalan cepat ketika samar-samar terlihat ada sebuah pohon beringin liar, maka Karebet pun segera menuju ke sana. Di bawah pohon beringin liar itu, Karebet pun menajamkan semua kemampuan inderanya dan kemudian panggraitonya. Setelah itu, ia merasa tidak seorang pun yang berada di sana. Maka kini dengan berpegangan beberapa sulur beringin yang kuat, Karebet pun naik ke atas pohon beringin liar itu. Ia kemudian meletakkan keris Kiai Nogo Siluman di tempat yang paling tersembunyi.
Besok aku akan kembali ke pohon beringin liar ini. Akan aku buatkan sebuah kotak dari kayu atau dari bumbung besar untuk tempat keris pusaka, kata Karepet dalam hatinya. Karepet pun lalu turun ke bawah dan melanjutkan perjalanan ke Mbula Ombo. Saat itu keadaan di gubuk sudah sepi. Perapian sudah padam dan Karepet pun masuk ke dalam gubuk lalu merebahkan badannya. Beberapa saat kemudian Karepet pun telah berayun ke dalam mimpi. Gelap menyelimuti semua bumi Demak. Hanya suara jengkrik yang terdengar tanpa henti memecah keheningan malam. Hingga kini tiba saatnya bias cahaya sang Bagaskara perlahan-lahan mulai terlihat di langit Brangwetan. Pagi itu di bumi Pajang semua orang terlihat sibuk bekerja. Di Mbula Ombo, Karepet pun melihat orang-orang Pajang, tua maupun muda, melakukan gugur gunung mendirikan beberapa tiang di beberapa sudut dengan menggunakan kayu yang ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan tiang soko. Beberapa orang yang sedang bekerja mengangkat beberapa ompak lalu meletakkannya di tempat yang akan didirikan tiang. Pembuatan puluhan ompak sudah selesai beberapa hari yang lalu dan semua ompak sudah dibawa dari Pengging menuju Pajang dengan menggunakan pedati. Ki Wuragil dan Joko Wilo beserta orang-orang dari Pajang telah selesai membuat ompak di rumah Ki Truno Ompak di Pengging dan kembali bekerja di Pajang membangun dan mendirikan Dalem Kadipaten. Pajang tidak boleh terlalu jauh ketinggalan dari Jipang, baik dalam pembangunan Dalem Kadipaten maupun kemampuan para prajurit. Tekad Karepet dalam hatinya. Jipang saat ini telah mempunyai puluhan calon prajurit yang berasal dari murid-murid perguruan Sekar Jagad yang telah lama berlatih olah kanuragan, kata Karepet dalam hatinya lagi. Karepet pun kemudian mengedarkan pandangannya berkeliling. Dilihatnya ada dua orang pemuda berbadan tegap sedang mengangkat sebuah ompak. Karepet bergegas mendekati mereka, dan setelah kedua pemuda itu meletakkan ompak yang dibawanya, maka Karepet pun menepuk bahu kedua pemuda itu. "Siapa namamu?" tanya Karepet. "Saya Wage," jawab salah seorang dari mereka. "Lalu, siapa namamu?" tanya Karepet kepada pemuda yang di sebelahnya. "Saya Waras," kata pemuda itu. "Kalau Kadipaten Pajang sudah berdiri, nanti akan dibentuk beberapa pasukan prajurit, diantaranya Kesatuan Prajurit Wirotamtomo dan Wiromanggolo. Apakah kalian semua bersedia menjadi prajurit Wirotamtomo?" tanya Karepet. "Menjadi prajurit Wirotamtomo? Iya, saya mau. Saya mau menjadi prajurit Wirotamtomo Kadipaten Pajang," kata salah seorang dari mereka. "Kalau kau, apakah kau mau menjadi seorang prajurit?" tanya Karepet kepada pemuda yang di sebelahnya. "Iya, saya mau," jawab Waras. "Baik, nanti setelah Kadipaten Pajang berdiri akan diadakan pendadaran untuk menjadi seorang prajurit," kata Karepet. "Apakah nanti kami juga akan diadu melawan seekor kerbau?" tanya Wage. "Tidak, pendadarannya adalah lari, melompat, merayap, naik ke sebuah pohon dan berenang menyeberangi sungai saja," jawab Karepet. "Iya, saya akan ikut pendadaran," kata Wage bersemangat. "Saya juga ikut," kata Waras. "Baik, beritahukan ini kepada teman-temanmu." Setelah berkata demikian, Karepet pun meninggalkan mereka dan ia pun masih bertanya kepada beberapa pemuda yang lain. Dipilihnya beberapa pemuda yang berbadan tegap dan ditawarinya untuk menjadi seorang prajurit. Ketika dilihatnya Lurah Wiguno bersama beberapa orang yang sedang mengangkat sebatang kayu, maka Karepet pun menghampirinya. "Ki Lurah, aku tinggal sebentar.
aku akan pergi ke Pengging. Persediaan beras kita perlu dipasok lagi, 1 atau 2 pedati, kata Karebet. Iya, silahkan Adi Karebet, kata Ki Lurah Wiguno. Karebet pun lalu menyiapkan kudanya dan tak lama kemudian seekor kuda telah berlari meninggalkan Pajang menuju Pengging. Di perjalanan, Karebet memacu kudanya tidak terlalu kencang. Jalan yang sedikit menanjak tidak mempengaruhi kecepatan kuda yang ditumpanginya. Ketika kuda memasuki desa Pengging, maka lari kuda agak diperlambat dan kudanya pun kini dibelokkan memasuki halaman rumahnya. Karebet kemudian turun dan naik ke pendopo, dan dari dalam ruang keluar seorang pembantu tua yang setia, yaitu Ki Purwo. "Siwo sedang apa, Wo?" tanya Karebet. "Sedang membelah kayu bakar di belakang, Ger. Kau mau minum kelapa muda, Ger? Aku ambilkan," kata Ki Purwo. "Wah, apakah Siwo masih kuat naik pohon kelapa, Wo?" tanya Karebet. "Sehari naik pohon kelapa 3 kali pun aku masih kuat, Ger," kata pembantunya. "Tidak usah, Wo. Aku tidak haus," kata Karebet. "Kau akan ke rumah Ki Truno Ompang, Ger?" tanya pembantunya. "Tidak, Wo. Pekerjaan membuat ompak sudah selesai," jawab Karebet. Ia pun berhenti sebentar, lalu ia bertanya, "Wo, apakah lumbung kita isinya masih banyak, Wo?" "Iya, Ger, hampir penuh. Lumbung kita masih penuh." "Baik, Wo. Tolong besok Siwo bisa menyuruh orang untuk menumbuk padi. Atau kalau padinya kurang, kita bisa beli dari beberapa orang tetangga. Setelah itu, Siwo bisa menyuruh orang untuk mengirim ke Pajang dengan menggunakan pedati. Siwo bisa mengirim 2 kali, Wo," kata Karebet. "Iya, baik, Ger." Pembantunya pun kini juga telah bersedia untuk mengirim beras ke Pajang. "Siwo, seingat saya, dulu kita punya kotak kayu kecil yang berisi beberapa barang peninggalan Romo. Sekarang, apakah kotak kayu itu masih ada, Wo?" tanya Karebet. "Iya, Ger, masih ada. Kotak kayu itu masih saya simpan," kata Ki Purwo. "Coba, Wo, bawa ke sini kotaknya," kata Karebet. Pembantunya pun kemudian pergi ke belakang, dan tak lama kemudian ia pun datang dengan membawa kotak kayu yang ukurannya tidak terlalu besar. Kotak itu pun kemudian diberikan kepada Karebet. Karebet kemudian menerima kotak itu sambil berkata dalam hati, "Kotak ini cukup untuk menyimpan keris Ki Ainoko Siluman." Karebet pun kemudian membuka kotak kayu dan mengeluarkan isinya yang berupa beberapa perhiasan yang dulu pernah dipakai Nyai Ageng Pengging. "Wo, aku butuh kotak ini. Kotak ini akan saya bawa ke Pajang, dan perhiasan ini agar supaya kau simpan lagi, Wo. Masukkan saja ke dalam sebuah bumbung," kata Karebet. "Baik, Ger," kata Ki Purwo. Lalu ia pun kemudian mengambil sebuah kantung kain dan kotak itu pun segera dimasukkan ke dalamnya. Karebet menerima bungkusan itu dan ia pun kemudian pamit akan kembali ke Pajang. Kembali, kini Karebet naik ke punggung kudanya dan kuda itu pun kemudian berlari ke arah Pajang. Di perjalanan, dilihatnya beberapa orang pemuda yang sedang mencangkul di sawahnya. Daerah Pengging masih termasuk dalam Kadipaten Pajang. Nanti, kalau aku sempat, aku akan berbicara dengan para pemuda Pengging untuk memberi kesempatan mereka menjadi prajurit di Pajang, kata Karebet dalam hatinya. Kudanya pun kini masih terus berlari, dan ketika
Karepet sudah hampir sampai di Mbula Ombo, kudanya pun dibelokkan mendekati sebuah pohon beringin liar. Setelah memastikan di sekelilingnya tidak ada seorang pun, maka sambil membawa bungkusan berisi kotak kayu, Karepet pun kemudian naik ke atas pohon beringin. Diambilnya keris Kiai Nogosiluman yang tadi malam diletakkannya di sana, lalu dimasukkan ke dalam kotak yang dibawanya dari Pengging. Sekarang kerisnya aman dari air hujan maupun embun pagi, kata Karepet sambil menutup kotak kayu itu. Setelah meletakkan kotak kayu berisi keris Kiai Nogosiluman di tempat yang tersembunyi, maka Karepet pun turun ke bawah. Sambil mengelilingi pohon itu, didongakkannya kepalanya. Kotak itu tidak kelihatan. Aman. Mudah-mudahan tidak ada seorang pun yang tahu. Sekali lagi, Karepet berjalan memutar mengelilingi pohon beringin itu. Pandangan matanya melihat ke arah tempat penyimpanan kotak keris yang berisi pusaka Kiai Nogosiluman, lalu dipandangnya dahan-dahan pohon itu dari berbagai sudut. Dan setelah kotak itu dirasa tidak terlihat dari arah manapun, maka Karepet kemudian naik ke punggung kudanya dan dilarikannya menuju ke Mbula Ombo. Saat itu, suasana di Mbula Ombo, orang-orang masih disibukkan dengan melakukan kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan pembuatan dalam Kadipaten Pajang dan ruang Paseban. Seekor kuda tertambat di sebuah dahan pohon. Kuda itu milik seorang tamu dari kota Rajan Demak. Tamu seorang prajurit Wirotamtomo, utusan dari Kanjeng Sultan Trenggono yang sedang berbincang dengan Ki Lurah Wiguno. Ketika kuda yang ditunggangi oleh Karepet mendekati gubuk di Mbula Ombo, maka Ki Lurah Wiguno dan tamu dari kota Rajan Demak itu, seorang prajurit Wirotamtomo, kemudian mendekat menyambut Karepet. Karepet pun kemudian turun dari kudanya, lalu berjalan menghampiri Lurah Wiguno dan tamunya. "Kau Somo?" sapa Karepet kepada prajurit Wirotamtomo yang ternyata adalah Somo. "Iya Karepet," kata Somo sambil tersenyum. "Aku diutus Kanjeng Sultan untuk menemui Ki Lurah Wiguno dan menemuimu Karepet," kata Somo. "Dari kota raja, kau pergi sendiri Somo?" tanya Karepet. "Aku berangkat berempat, yang ke Pajang hanya aku sendiri Karepet. Sedangkan 3 orang Wirotamtomo yang lain pergi ke Kalinyamat, Prawoto dan Jipang," jawab Somo. "Yah, berapa hari kau akan berada di Pajang Somo?" tanya Karepet. "Besok pagi aku sudah harus pulang ke kota raja Karepet." "Ah, cepat sekali Somo, kau hanya di sini semalam," kata Karepet. "Iya, Kanjeng Sultan sudah menunggu laporanku tentang perkembangan pekerjaan pembangunan Kadipaten Pajang. Ki Lurah Wiguno pun juga sudah melaporkannya kepadaku," kata Somo. Karepet pun kemudian menganggukkan kepalanya. Sambil tersenyum puas, ia pun berkata, "Di Pajang tidak ada persoalan yang berarti. Semuanya lancar. Pekerjaan berat mendirikan kayu soko juga sudah bisa dilaksanakan. Tinggal pekerjaan selanjutnya yang tidak begitu berat Somo." "Iya Karepet, tadi Ki Lurah juga sudah bercerita tentang pelaksanaan pembangunan. Ki Lurah juga sudah bercerita tidak ada masalah tentang dana yang dipakai untuk membangun dalam kadipaten," kata Somo. Mereka pun kini berbincang-bincang dan tidak terasa matahari pun kini telah turun ke Cakrawala. Dan ketika gelap malam menyelimuti bumi Pajang, 4 orang yang berasal dari Selo, yaitu Ki Pemanahan, Ki Penjawi, Ki Juru Mertani, beserta Danang Sutowijoyo mendekati Karepet. Lalu Ki Pemanahan pun berkata, "Adik Karepet, besok pagi aku minta izin. Danang Sutowijoyo akan pulang ke Selo dan akan diantar oleh Ki Juru Mertani. Sedangkan aku dan Adi Penjawi akan tetap tinggal di sini," kata Ki Pemanahan.
Silakan Kakang Pemanahan. Pengalaman bekerja ikut membangun dalam kadipaten ini sangat berguna bagi Danang Sutawijaya nantinya, kata Karebet. Iya Karebet, bagaimanapun dulu aku sudah berjanji kepada kakeknya untuk mengajak Danang Sutawijaya ke Pajang hanya selama sebulan. Hanya sebulan saja, kata Ki Pemanahan. Nger Danang, hati-hati di perjalanan besok, kata Karebet kepada Sutawijaya. Iya Paman Karebet, jawab Danang Sutawijaya. Jangan lupa kau bawa tombak pusakamu, Kiai Penatas, kata Karebet. Baik Paman, kata Danang Sutawijaya. Dan kini keesokan harinya tombak pusaka Kiai Penatas pun telah berada dalam genggaman tangan Sutawijaya yang sudah duduk di atas punggung kuda jantan yang gagah. Badannya yang masih belum sebesar orang dewasa terlihat agak kecil dibandingkan dengan kuda jantan yang ditungganginya. Tangannya dengan erat menggenggam tombak Kiai Penatas. Itulah Danang Sutawijaya yang tengah berada di atas punggung kudanya. Seorang anak yang belum dewasa tetapi sudah terampil memainkan senjata tombaknya, dan ia tidak mudah dikalahkan oleh orang dewasa sekalipun. Saya pamit dulu Adi. Suatu saat saya akan kembali ke sini, kata Ki Jurumertani kepada Karebet. Iya Kakang Jurumertani, pintu Kadipaten Pajang akan selalu terbuka untuk Kakang Jurumertani. Dan tolong sampaikan salam hormat saya kepada Ki Ageng Nes di Selo, kata Karebet. Baik Adi, nanti saya akan sampaikan kepada Ki Ageng. Saya berangkat sekarang Adi Karebet, kata Ki Jurumertani. Lalu kudanya pun dijalankan, diikuti oleh kuda Danang Sutawijaya yang berlari meninggalkan desa Pajang. Debu mengepul di belakang kaki kedua ekor kuda yang berlari tidak terlalu kencang. Setelah kedua ekor kuda itu lenyap dari pandangan, maka Somo pun juga segera pamit kepada Karebet akan segera pulang ke kota raja. Karebet, Kanjeng Sultan sudah menunggu kabar dariku, kata Somo. Iya Somo, tolong titip salam saya kepada Nyai Madusari dan bilang kalau saya di sini baik-baik saja, kata Karebet. Baik Karebet, nanti akan saya sampaikan, jawab Somo sambil tersenyum. Karebet pun tersenyum, dan setelah Somo berpamitan kepada semua orang, sesaat kemudian ia pun juga telah berada di atas punggung kudanya, lalu dijalankannya kuda itu menuju ke arah kota raja. Beberapa saat kemudian, orang-orang telah disibukkan dengan kerja. Sebagian orang bekerja membangun dalam kadipaten, sedangkan sebagian orang lagi bekerja membangun ruang paseban. Bersama beberapa orang, Karebet juga ikut mengangkat ompak yang sebentar lagi akan dipasang di ruang paseban. Ketika semua orang sedang sibuk bekerja, dari jauh terlihat ada seorang pemuda yang mendekati pembangunan dalam kadipaten. Dan setelah bertanya kepada salah seorang, maka pemuda itu pun segera dibawa kepada Karebet. Karebet lalu meletakkan ompak yang dibawanya. Dilihatnya pemuda itu menundukkan kepalanya dengan sikap mengapu rancang. Apakah saya berhadapan dengan Kakang Mas Karebet? Tanya pemuda itu. Iya Di, aku Karebet. Kau siapa? Tanya Karebet. Nama saya Wenang, putra Ki Ageng Butuh, kata pemuda itu. Oh, kau putra Ki Ageng Butuh. Aku lama di sana, tetapi tidak pernah melihatmu Adi, kata Karebet. Iya Kakang, karena saya baru kemarin pulang dari Blangkulon. Lalu Romo menyuruh saya untuk segera menemui Kakang Mas Karebet di Pajang. Oh, kau baru saja datang dari Blangkulon. Di mana Adi? Tanya Karebet. Saya pergi ke Cirebon, lalu berjalan ke Gunung Ciremai, kemudian melanjutkan perjalanan ke selatan sampai Segoro Anaan, kata Wenang.
Apakah kau berlatih olah kanuragan di beberapa perguruan, Nadi? Tanya Karebet. Iya, Kakang. Bagus, kata Karebet. Lalu kau kesini diutus oleh Ki Ageng Butuh? Iya, Kakang. Saya disarankan untuk ke Pajang, dan kalau Kakang Mas Karebet mau menerima, saya bersedia mengabdi di Pajang, kata Wenang. Karebet pun tersenyum dengan bergabungnya Wenang putra Ki Ageng Butuh. Maka kini Pajang akan bertambah kuat. Baik Wenang, bergabunglah dengan para sahabat yang telah lebih dulu berada di Pajang. Aku kabulkan permintaanmu untuk mengabdi di Kadipaten Pajang. Silakan beristirahat ke gubuk yang berada di sebelah utara, kata Karebet. Terima kasih Kakang, kata Wenang. Kemudian ia pun berjalan dan masuk ke dalam gubuk yang terletak di sebelah utara. Tak lama kemudian ia pun keluar dari gubuk, berjalan ke arah orang-orang yang sedang sibuk bekerja. Dan kini Wenang pun bersiap untuk ikut bekerja bersama-sama membangun dalam Kadipaten Pajang. Hari demi hari telah berlalu. Wenang pun telah larut dalam kerja bersama puluhan orang-orang yang lain dalam membangun dalam Kadipaten Pajang dan Ruang Paseban. Setelah hampir 3 condro sejak dimulainya pembangunan, saat ini dalam Kadipaten dan Ruang Paseban hampir selesai dikerjakan dan tinggal menyelesaikan dan merapikan beberapa dinding saja. Gugur gunung yang dilakukan oleh rakyat Pajang pun juga telah selesai. Para bebau tidak lagi mewajibkan orang-orang Pajang untuk ikut dalam penyelesaian pembangunan dalam Kadipaten. Yang masih tersisa bekerja di sana hanyalah pekerja dari Demak, dibantu orang dari Selo, Banyu Biru, dan dari Butuh, beserta tukang-tukang yang dibawa oleh mereka. Dalam Kadipaten dan Ruang Paseban kini telah berdiri tegak, berdinding papan jati yang tebal, berlantai bata merah, beratap daun kelapa. Pembakaran bata merah juga telah dilakukan dengan menggunakan kayu bakar yang diambil dari hutan dan ditambah dari tata-tatal kayu yang telah dikeringkan. Bata yang sudah jadi diletakkan di lantai dan diatur secara mendatar di dalam Kadipaten dan di Ruang Paseban. Sehingga setelah selesai terlihat lantai dari bata merah yang rata dan juga tersusun rapi. Dindingnya pun juga dibuat dari kayu jati yang lurus dijejer rapi. Dibuat dari kayu yang tidak terlalu besar, kemudian ditipiskan, dikurangi dengan menggunakan petel, sehingga dinding yang terpasang adalah dinding kayu yang cukup tebal. Atapnya dibuat dengan menggunakan daun kelapa yang dijepit dengan belahan bambu dan dibuat rangkap 2. Dalam Kadipaten dan Ruang Paseban sudah hampir selesai dikerjakan. Sepasar lagi, semua pekerjaan telah selesai, kata Ki Lurah Wiguno kepada Karebet ketika di suatu siang mereka bekerja merapikan dinding dalam Kadipaten.